البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa qala ta'ala innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk bersikap adil dan berbuat kebajikan, wa ita'idil qurba, dan memberikan kepada sanak kerabat, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan melarang dari kekejian dan kemungkaran, wal baghi, dan kezaliman, ya'idzukum la'allakum tadzakkarun. Allah memberikan peringatan dan nasihat kepada kalian agar kalian menyadari itu. Baik. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai perintah dan larangan di dalam rangkaian ayat ini. Nah, di antara yang Allah perintahkan, yaitu di sini Allah mengkhabarkan tentang dirinya bahwasanya Dia memerintahkan demikian dan demikian. Tidak seperti ayat yang sebelumnya atau ayat yang lain langsung apa? Langsung dengan fi'il amr. Waqfid janahak, langsung fi'il amr, langsung perintah. Tapi untuk ayat ini, ayat An-Nahl, polanya adalah pemberitaan, yaitu ketahuilah wahai Rasulullah bahwa sesungguhnya Allah memberikan perintah demikian dan demikian. Tapi mana yang lebih kuat? Untuk bahasa kita boleh jadi ya pola perintah itu lebih kuat langsung, yaitu bersikap tawaduklah engkau atau begini dan begitu. Tetapi kalau dalam bahasa Arab, dalam sastra Arab, justru pola pemberitaan lebih kuat daripada pola perintah. Baik. Yaitu apa? Al-ikhbar itu lebih kuat daripada al-insya. Kenapa? Karena pemberitaan ini mengisyaratkan bahwasanya orang-orang yang diajak bicara itu sudah melaksanakan perintah tadi dan sudah menjauhi larangan tadi, sehingga yang tersisa hanyalah diinformasikan saja, pemberitaan. Baik. Lalu bagaimana mereka sampai melaksanakan perintah dan menjauhi larangan itu? Menunjukkan perintahnya sangat kuat dan larangannya itu sangat ditekankan. Makanya pola khobar itu justru di dalam ilmu lughah itu lebih kuat daripada sekedar perintah dan larangan. Belum tentu dilaksanakan perintah, belum tentu larangan itu dihindari oleh orang-orang. Tetapi dengan pola khobar ini seakan-akan Allah tinggal mengabarkan keadaan mereka dengan pola khobar saja. Mereka sudah menjalankan itu, mereka sudah meninggalkan yang itu, dan seterusnya. Kenapa mereka menjalankan itu dan meninggalkan yang ini? Menunjukkan memang perintahnya sangat kuat sekali, sampai-sampai orang betul-betul taat. Inilah ungkapan dari pola khobar. Nah sekarang ternyata An-Nahl ayat 90 ini polanya adalah pola khobar. Baik. Sesungguhnya Allah memberikan perintah sebagai berikut, yaitu untuk menegakkan keadilan. Keadilan dalam masalah apa? Kata Imam Ibnu Katsir, dalam seluruh permasalahan. Keadilan dalam masalah peribadatan, yaitu adil kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berbuat baik, maka berbuat baik pada kalian, maka pandai-pandailah bersyukur, laksanakan perintah, jauhilah larangan, ibadahlah pada waktunya, dan seterusnya. Demikian pula keadilan dalam masalah muamalat, yaitu adil di dalam perniagaan, adil di dalam masalah perjanjian, dan seterusnya. Dan juga di antara keadilannya adalah adil dalam meletakkan hak dan melaksanakan kewajiban. Yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan adalah orang tua dan sanak kerabat kita. Kemudian yang berikutnya dan berikutnya. Dan dari sisi hajat, keperluan, yang paling layak mendapatkan bantuan adalah para fuqara, lalu yang berikutnya dan berikutnya. Dan dari sisi yang lain, yang paling berhak mendapatkan kebaikan adalah tetangga terdekat, lalu yang berikutnya dan berikutnya. Jadi ayat ini bersifat sangat umum, tidak disebutkan muta'allaqnya, adil pada siapa dan dalam skup apa. Semua muta'allaqnya dihapus, menunjukkan ini bersifat umum. Kemudian yang kedua adalah ihsan, yaitu kebajikan. Kebajikan dari sisi apa? Semuanya. Ihsan dalam ibadah dan ihsan dalam muamalat. Ihsan kepada khaliq dan ihsan kepada makhluk.
Dijelaskan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala bahwasanya keadilan itu wajib, sementara ihsan ini mustahab. Dari sisi apa? Tentunya dari sisi umumnya ada ihsan yang wajib. Seperti apa? Yaitu khusyuk di dalam sholat, kemudian berbuat baik pada orang tua, jelas itu wajib. Namun dari sisi dasarnya keadilan itu yang wajib, sementara ihsan itu adalah mustahab. Di antara bentuknya keadilan itu yaitu membayar zakat. Itu keadilan. Kita diberi rezeki Allah banyak mencapai nisab dan haul, kita zakatnya 1/40 saja. Adil enggak ya? Allah Maha baik. Diberi 40, kita cuma suruh mengeluarkan 1 saja. Itu pun sebagian orang tak nak. Tapi Allah sudah mencukupi bahwasanya ini adil, tak masalah. Allah menerima yang sedikit dan memberikan pahala berlipat-lipat. Itu untuk menyucikan harta kalian. Perintah untuk zakat bukan untuk membuat orang-orang jadi fakir, bukan. Tapi untuk menolong saudara dan menyucikan harta kita sendiri. Adapun ihsan, termasuk keadilan, kewajiban adil adalah memberikan nafkah kepada anak istri, terutama adalah istri. Allah Ta'ala berfirman, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Mereka berhak mendapatkan kebaikan semisal dengan kewajiban mereka. Mereka sudah menjadi tawanan kita, taat pada kita, haram untuk mendurhakai kita, dan seterusnya. Maka kita wajib menafkahi mereka. Jangan malah sebaliknya, justru malah tangan di bawah, tak layak. Suami malah menjadi parasit atau apa dan seterusnya. Nah, ini adalah adil, kewajiban. Kemudian ihsan itu adalah sedekah-sedekah yang mustahabah. Yaitu apa? Mungkin membantu masjid, atau membantu fakir miskin, anak yatim, atau orang-orang yang terlantar. Nah, itu adalah ihsan, dia mustahab. Termasuk dari ihsan adalah di samping zakat, misalkan zakatnya 1000, kita 1100, yang 100 ini ihsan, dan itu yang mustahab. Kemudian dijelaskan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, setelah Allah menyebutkan secara umum, lalu Allah memberikan pengkhususan, wa ita'idil qurba, dan memberikan kepada sanak kerabat. Ini adalah atful khas alal am, menggabungkan yang khusus, yaitu berbuat baik kepada sanak kerabat, karib kerabat, saudara mara, dan seterusnya. Itu kepada yang umum, ihsan, dia sudah masuk ke situ. Tapi kenapa disebutkan secara khusus? Yaitu litanbihi alal ahamiyah, kata para ulama. Dijelaskan oleh Syekhul Islam, di antara hikmah dari atful khas alal am adalah at-tanbih alal ahamiyah. Sudah masuk dalam ihsan, tapi kenapa disebut secara khusus? Untuk mengingatkan bahwasanya ini sangat penting. Dan juga kata Imam As-Sa'di di sini dalam tafsir ayat tersebut menjelaskan pentingnya hak mereka. Yang lain-lain ihsan, bahkan ihsan pada semut pun kita dapat pahala. Tetapi yang paling berhak mendapatkan ihsan adalah karib kerabat kita. Baik. Al-ghunmu bil ghurm, keuntungan sesuai dengan kadar kerugian yang dipikul. Sanak kerabat kita, kalau kita naudzubillah misalkan terkena kewajiban membayar diat, yang wajib membantu adalah sanak kerabat kita dan orang-orang yang satu kabilah dengan kita. Maka mereka yang lebih berhak mendapatkan kebaikan dari kita juga. Baik. Dikatakan dil kurba menunjukkan sesuai kadarnya, semakin dekat semakin besar hak dia terhadap kita. Ita ini maf'ul bih yang kedua dihapus. Memberikan apa? Semuanya, yaitu berupa mungkin harta atau duit, ya berupa semuanya harta ya, makanan, minuman. Intinya adalah, kata beliau, adalah silaturahim, menyambung kekerabatan. Boleh jadi dengan harta, boleh jadi dengan badan kita, yaitu kita menziarahi, atau dengan suara kita menelpon, atau dengan surat kita, kata Syekh bin Baz, menyurati sanak kerabat. Itu juga bagian dari silaturahim. Sekarang lebih dipermudah pakai WhatsApp, tak perlu nunggu postman 2 minggu baru sampai. Nah, ini cukup dalam nggak sampai semenit pun sudah sampai di sana. Nah, itu pun bagian dari hubungan kekerabatan, yaitu memenuhi hak mereka, hak sanak kerabat. Baik, kemudian wayanha anil fahsya. Di samping ada perintah, ada juga larangan. Melarang dari kekejian. Fahsya adalah ma yustaqbahu wa yustafshahu fi'luh, kata Imam As-Sa'di, yaitu perkara yang dinilai sangat buruk dan sangat keji. Di antaranya adalah perzinaan, kesyirikan, demikian pula pencurian, kata beliau, itu masuk dalam kejahatan yang keji. Kemudian wal mungkar, ini
perkara kemungkaran secara umum. Ini sebaliknya, atful am alal khos, menggandengkan yang umum kepada yang khusus. Agar apa? Maksiat yang tidak disebutkan dalam fahsya dia masuk ke dalam kemungkaran ini, baik itu terkait dengan hak Allah ataupun dengan hak manusia ataupun juga hak hewan. Tayyib, wal baghi. Tayyib, al baghi ini maksudnya adalah kezaliman yang sampai kepada pihak yang lain. Jelas itu masuk dalam mungkar, tapi disebutkan secara khusus karena terkadang orang lupa untuk tidak menjaga lidah mengganggu orang lain, tidak menjaga tangan dan kaki mengganggu orang lain dan seterusnya, maka diingatkan secara khusus. Baik. Sebagaimana tadi perintahnya adalah berbuat kebajikan kepada para makhluk, maka sebaliknya larangannya adalah yaitu untuk melarang orang-orang berbuat zalim kepada para makhluk. Baik. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir ayat itu juga bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini, ya'muru bil adli wal ihsan adalah bi kalimati la ilaha illallah. Kenapa demikian? Nah, kita kembali ke sumbernya, yaitu disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah bahwasanya ayat ini bersifat umum, tetapi sebagian para salaf menafsirkan ayat ini kepada kalimatul la ilaha illallah karena perintah yang terbesar memang terkait dengan tauhidullah. Kenapa demikian? Ayat ini An-Nahl 90 sebelum-sebelumnya itu banyak membahas masalah kesyirikan dan membahas masalah kekufuran orang terhadap Allah Ta'ala, dan mereka memberikan sebagian persembahan kepada yang lain. Tahu-tahu Allah Ta'ala mengancam dengan kejadian hari kiamat, lalu masuk kepada pembahasan ini, memerintahkan untuk bersikap adil. Berarti apa? Di antara bentuk keadilan adalah iman pada Allah dan mentauhidkan Allah. Dan masuk dalam ihsan adalah bersyukur kepada Allah. Kalau pada orang tua saja bersyukur, kenapa pada Allah kita lupa? Jelas Allah yang nomor satu, dan seterusnya. Inilah rahasia kenapa tahu-tahu sebagian salaf menyebutkan bagian yang tertingginya, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ya'idzukum, Allah memberikan nasihat kepada kalian. Dijelaskan oleh Imam As-Sa'di, yaitu perintah-perintah tadi dan larangan-larangan tadi Allah datangkan sebagai nasihat untuk kalian. Nasihat bagaimana? Yaitu ayat ini mencakup segala jenis kebaikan untuk dilaksanakan dan segala jenis keburukan untuk ditinggalkan. Lalu Allah jadikan itu sebagai nasihat dan peringatan kepada kalian, la'allakum tadzakkarun, yaitu agar kalian menyadari apabila kalian melaksanakan ini kalian akan berbahagia. Kalau kalian menyelisihi ini maka kalian terancam kehilangan kebahagiaan kalian. Tadzakkarun, agar kalian sadar. Ini fi'il mudhari'nya, ini adalah fi'il mudhari', buktinya ada nun kan di situ. Nun yang menunjukkan apa? Marfu'. Alamatul rafa' adalah subutun nun karena dia adalah af'alil khamsah atau sittah. Ya amsilatil khamsah itu. Berarti ada yang hilang. Apa itu? Tak mudharaahnya. La'allakum tatadzakkarun. Asalnya demikian. Nah, tapi untuk qiraah kita, qiraah hafaz memang tak mudharaah boleh dihapus. Nah, itu banyak di dalam Quran, qiraah hafaz tak mudharaahnya dihapus. Adapun untuk qiraah yang lain seperti apa? Qiraah qalun, maka polanya adalah pola idgham, yaitu tatkala taknya dua sebenarnya tatadzakkarun, maka apa? Sebenarnya taknya yang kedua itu diidghamkan pada dzal, makanya bacanya la'allakum tadzakkarun. Baik. Jadi tidak ada yang hilang tapi diidghamkan. Intinya sama, agar kalian sadar. Ini menunjukkan perintah yang ada dalam An-Nahl ayat 90 ini polanya adalah pola khobar. Ini maknanya kuat sekali secara balaghah dan diakhiri dengan peringatan agar orang sadar. Tetap banyak aja orang yang tak sadar tentang pentingnya ayat 90 ini. Ilahuna wallahu a'lam.